Pemikiran punya konsekuensi, terkadang baik, kadangkala buruk, dan ada kalanya menjadi bencana, seperti pemikiran-pemikiran Karl Marx. Lahir di Trier, Jerman pada tahun 1818, Marx tidak menciptakan komunisme, tetapi berdasarkan pemikirannya lah Lenin dan Stalin membangun Uni Soviet, Mao membangun Tiongkok yang komunis. Dan banyak sekali tiran lainnya, dari keluarga Kim di Korea Utara hingga Castro di Kuba, membangun rezim komunis. Pada akhirnya, rezim-rezim dan pergerakan itu yang menyebut diri mereka Marxis membunuh sekitar 100 juta orang dan memperbudak lebih dari 1 miliar orang. Marx percaya bahwa para pekerja, khususnya mereka para pekerja manual, dieksploitasi oleh para kapitalis. Seperti yang Marx katakan, yaitu orang-orang yang memiliki alat-alat produksi, khususnya pabrik, tetapi mereka sendiri hanya sedikit mengerjakan pekerjaan fisik. Hanya revolusi para pekerja, Marx menulisnya dalam Das Kapital, yang dapat membenahi ketidakadilan ini. Terlihat seperti apakah revolusi tersebut? Marx dan kolaboratornya Friedrich Engels menjabarkannya poin demi poin. Dalam manifesto komunis, di dalamnya termasuk penghapusan properti dan sistem warisan serta sentralisasi kredit, komunikasi dan transportasi di tangan negara, dan banyak lainnya dalam baris yang sama. Dengan kata lain, negara kurang lebih memiliki dan menguasai semuanya. Gagasan ini banyak dibahas dan didebatkan di antara kalangan intelektual Eropa pada saat Marx hidup. Tetapi tidak banyak yang muncul bertindak darinya hingga Vladimir Lenin berkuasa di Rusia pada tahun 1917. Hal ini kemudian mengubah semuanya. Kendati kegagalan ekonomi yang terulang, Rusianya Lenin yang kemudian dikenal sebagai Uni Soviet menjadi model bagi para diktator di seluruh dunia. Dimanapun ide-ide Marx dipraktikkan, hidup menjadi lebih buruk, tidak sedikit, tetapi jauh lebih buruk. Tidak ada satupun pengecualian dari hal ini. Tidak di Uni Soviet ataupun Eropa Timur, tidak di Tiongkok, tidak di Korea Utara, tidak di Vietnam, tidak di Kuba, tidak di Venezuela, tidak pula di Bolivia maupun Zimbabwe. Kemanapun Marxisme berkembang, perekonomian akan tumbang, teror dan kelaparan terus mengikuti. Jadi, jika kegagalan luar biasa, yang berarti penderitaan manusia adalah warisan yang tak terhindarkan dari ulah Marxisme, mengapa masih banyak saja orang dan sekarang khususnya kaula muda justru malah membela pemikiran ini?
Jawaban paling umum yaitu Marxisme menggunakan pengutaraan bahwa mereka siapapun itu, baik Lenin, Stalin, Goebbels, tidak pernah benar-benar mempraktekkan Marxisme, kata mereka. Entah bagaimana mereka semua bisa keliru dalam menilai hal ini. Padahal Marxisme dikatakan kepada kita adalah esensi tentang berbagi apa yang kita punya dari tiap-tiap menurut kemampuannya untuk mereka bergantung kebutuhannya. Itu ajaran Marxisme yang dikatakan Marx. Mungkin terdengar bagus untukmu, tetapi sebenarnya apa arti semua ini? Siapa yang menentukan kemampuan seseorang? Siapa yang menentukan kebutuhan? Jawabannya adalah negara. Kaum elit yang berkuasa di bawah Marxisme, merekalah yang punya seluruh kekuasaan. Itulah mengapa kebenaran bahwa diktator Marxis seperti Lenin, Mao, dan Pol Pot benar-benar memahami ajaran ini, yaitu ajaran Marxisme, karena mereka menginginkan kekuasaan absolut dan Marxisme memberinya jalan untuk menuju itu. Karl Marx tidak pernah menghadapi konsekuensi dari teori-teorinya. Dia menghabiskan banyak masa dewasanya menghirup udara segar di London, hidup dari kedermawanan kolaborator sekaligus patronnya, yaitu Engels, yang seperti kemudian diketahui ia mewarisi uang dari kekayaan ayahnya sebagai saudagar. Marx menghabiskan banyak waktunya di ruang baca di British dengan meneliti dan menulis. Kendati dia terobsesi dengan istilah ilmiah, dia tidak pernah dapat menghimpun data untuk membuktikan teori-teori yang telah ia bangun. Ada alasan bagus untuk ini. Tidak ada data yang membuktikan teori-teorinya. Selama waktunya di perpustakaan, Marx tidak dapat menemukan bukti apapun untuk memberi kesan bahwa kapitalisme, pertukaran bebas barang dan jasa melalui usaha milik swasta adalah fase sepintas lalu. Melalui zaman industri, kondisi pekerjaan secara senantiasa bertambah baik serta kekayaan semakin meluas. Marx harus mengandalkan laporan-laporan usang untuk membuat argumennya. Dan bahkan setelahnya, dia harus memanipulasi data agar mendukung teori-teori yang telah ia bangun sebelumnya. Tetapi Marx benar-benar tidak punya ketertarikan dalam membuktikan teorinya ini. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mempraktikannya kecuali melalui paksaan brutal. Dia sendiri yang mengatakan demikian. Tentu saja, kata Marx, pada awalnya komunisme tidak dapat mempunyai efek kecuali melalui cara terobosan yang zolim. Hal ini ia katakan. Akhirnya dapat menjadi dicapai hanya melalui penggulingan paksa semua kondisi sosial yang sudah ada, yakni agama, keluarga, kepemilikan pribadi, kebebasan, dan demokrasi. Bagi Marx, semua ini harus sirna demi mewujudkan surga duniawi. Tetapi
Karena sedikit orang yang menyerahkan kebebasan dan harta benda miliknya secara sukarela, maka mendirikan negara Marxisme selalu membutuhkan senjata, penjara, dan eksekusi singkat. Marx punya banyak murid, mulai dari Lenin yang tak pernah mempermasalahkan hal ini. Beberapa lainnya seperti pria poster revolusioner Che Guevara yang menganggapnya sebagai bonus. Aku tak butuh bukti untuk mengeksekusi seorang pria, Che Guevara menyombongkan diri. Aku hanya butuh bukti bahwa memang perlu mengeksekusinya. Jika kau masih seorang penggemar Marxisme, setelah semua kematian, penderitaan, dan kerusakan yang diakibatkan dari pemikiran Marxisme, itu adalah hakmu. Tetapi akui semua ini. Jangan sembunyi di balik alibi ini, bahwa ini tidak benar-benar terjadi, karena sesungguhnya semua ini telah terjadi, dan itu dampak akar dari pemikiran Karl Marx tentang Marxisme.